Pendidikan Islam di Indonesia yang diselenggarai oleh kelompok 3. Saya Anggi Diana Putri dengan NIM 1200749 akan memandu jalannya seminar kita pada hari ini. Tujuan dari seminar ini adalah sebagai wadah bagi kita untuk saling berbagi, saling pemikiran dan gagasan terkait isu-isu pendidikan. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada hari ini diawali dengan pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, pemaparan materi kelompok 3 dan masing-masing narasumber. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk setiap presentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk kelancaran acara kita bersama, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Setiap presenter akan memiliki waktu 10 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk tanya jawab. Mohon untuk menjaga ketenangan selama presentasi berlangsung, pastikan handphone dan mode senyap. Demi kelancaran dan kesuksesan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Untuk memulai sesi presentasi kita, marilah kita sambut dosen pertama, saudari Desna. Pada saudari Desna, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan sedikit pandangan saya atas seminar hari ini. Hari ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang menurut saya penting, yaitu kesenjangan mutu antara lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, teman-teman semua, kalau kita lihat secara nyata di lapangan bahwa ada perbedaan kualitas yang cukup besar antara lembaga pendidikan Islam yang satu dengan yang lain. Karena terkesan seperti ada dua dunia yang berbeda dalam satu sistem yang sama. Misalnya antara madrasah negeri dengan madrasah swasta atau pesantren rakyat. Umumnya madrasah negeri itu lebih unggul dibanding banyak hal. Dari segi fasilitas saja sudah jauh beda. Beda gedungnya lebih bagus, ada lab yang lengkap, tempat lapangan yang luas, perpustakaannya juga memadai, dan bahkan koneksi internet yang lancar. Sementara itu, banyak madrasah swasta dan pesantren rakyat harus berjuang keras karena keterbatasan sarana dan prasarana, apalagi di daerah pelosok. Masalahnya bukan cuma dari fasilitas saja, akses ke pendanaan juga jadi faktor utama. Karena madrasah negeri itu bagian dari sistem pemerintahan. Mereka bisa dapat anggaran dari negara secara rutin. Jadi mereka bisa mengembang kurikulum, bikin program tambahan buat siswa dan meningkatkan kualitas guru. Tapi di sisi lain, madrasah swasta atau pesantren rakyat seringnya cuma bisa ngandelin iuran siswa, sumbangan masyarakat, dan usaha mandiri yang tidak selalu stabil, kadang ada kadang enggak. Belum lagi soal tenaga pengajar. Di madrasah negeri, gurunya biasanya PNS, yang artinya mereka lebih sering dapat pelatihan, peningkatan kemampuan, dan kesejahteraannya pun lebih terjamin. Ini pasti berpengaruh ke kualitas mengajar mereka. Sementara di madrasah swasta atau pesantren rakyat, mereka sering kesulitan nyari dan mempertahankan guru bagus karena masalah dana yang ada dan belum ada jaminan kesejahteraan yang jelas. Lalu bagaimana ke peserta didiknya? Dampak peserta didik ini seperti apa? Dampaknya jelas, kelihatan kualitas pendidikan jadi nggak merata. Di kota atau di tempat yang dekat sama madrasah negeri,
dan bantu semua lembaga pendidikan Islam. Gak peduli itu negeri atau swasta. Akhir kata, saya berharap semoga ke depan kita bisa lihat lebih banyak lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, merata, dan bisa jadi rumah belajar yang nyaman untuk semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung presenter yang kedua, saudari Oke, di sini saya akan membahas mengenai kurikulum yang kurang relevan dengan tantangan zaman. Teman-teman sekalian, bahwasannya pendidikan Islam di Indonesia ini merupakan pilar penting dalam membentuk akhlak, kemudian jati diri bangsa Indonesia. Perkembangan zaman telah menciptakan tantangan yang besar bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Kita hidup di era yang ditandai dengan revolusi industri yang dimana kini sudah memasuki era society yang dimana dunia berubah begitu cepat serta ilmu pengetahuan. Namun, apakah kurikulum pendidikan Islam kita baik di madrasah, pesantren, sekolah umum, bahkan perguruan tinggi sudah bisa menghadapi tantangan ini? Dan apakah peserta didik lulusan dari lembaga pendidikan Islam sudah dibekali dengan keterampilan abad ke-21? Contohnya seperti apa? Berpikir kritis, kemudian kolaboratif, dan yang pertama adalah literasi digital serta etika dalam digital. Sayangnya teman-teman, masih bahwasannya ada studi yang menemukan bahwa kurikulum pendidikan Islam kita ini masih stagnan, masih belum banyak membawa perubahan, dan masih sayangnya pendidikan Islam di Indonesia ini masih stagnan, masih belum membawa banyak perubahan, dan masih belum memenuhi kebutuhan untuk diperlukannya dalam membentuk generasi muslim yang unggul. Adapun di sini beberapa fakta dan realitas mengenai pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, hasil penelitian dari UIN Mataram tahun 2024 menemukan bahwa sebanyak 72% guru baik di negeri maupun swasta masih menggunakan metode ceramah sebagai metode utama dalam pembelajaran mereka agama Islam. Dan hanya 18% guru yang menggunakan teknologi, dan itu pun lebih banyak kepada proses administrasi dibandingkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian sementara itu Gen Z merupakan mayoritas dari peserta didik yang dimana mereka lebih responsif terhadap apa? Terhadap pembelajaran yang interaktif, kemudian digitalisasi, dan kemudian pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pada penelitian lain, yaitu disebutkan dalam UIN Raden Intan Lampung tahun 2024, ditemukan bahwa pelajaran pendidikan agama Islam masih berfokus pada hafalan ayat, kemudian hadis dan hukum fikih yang klasik. Di sisi lain juga ada pun lembaga pendidikan Islam yang mengalami tantangan dalam segi infrastruktur dan pembiayaan. Ini apa ini? Ini saya. Kemarin 2 nih kok 1. Di sisi lain, ada pun lembaga pendidikan Islam yang mengalami tantangan dari segi infrastruktur dan pembiayaan. Data dari Bank Dunia tahun 2024 mengemukakan bahwa sebanyak 60% sekolah Islam di negara berkembang termasuk Indonesia itu masih kekurangan dana. Masih kekurangan dana untuk memperbarui kurikulum berbasis teknologi. Dalam hal ini apa yang ditimbulkan? Ditimbulkannya adalah kurangnya pelatihan guru, kemudian fasilitas teknologi, serta akses digital yang akan membuat
menghambat upaya inovasi kurikulum berbasis teknologi secara signifikan. Kemudian, dari permasalahan-permasalahan tersebut muncul beberapa dampak. Yang pertama yaitu ketidaksiapan lulusan dalam tantangan profesional. Yang kedua, adanya daya saing global, ketidaksiapan daya saing global. Di tengah persaingan ini, banyak lulusan dari lembaga pendidikan Islam kita yang masih belum bisa bersaing secara internasional, baik dalam ranah akademik maupun dalam ranah teknologi. Kemudian, dalam permasalahan-permasalahan yang saya bahas tadi, menurut teman-teman sekalian, perlu nggak diadakannya reformulasi kurikulum, pembaruan kurikulum? Perlu nggak? Perlu karena apa? Karena kurikulum adalah jantung dari pendidikan. Karena kurikulum adalah yang menentukan arah, visi dan misi dalam proses pendidikan. Kemudian dari hal tersebut ada pun beberapa aspek, beberapa langkah strategis yang bisa diambil dari pemangku kebijakan dan praktisi kependidikan. Yang pertama yaitu adalah rekonstruksi kurikulum nasional pendidikan agama Islam, pembaruan, penataan ulang kurikulum nasional pendidikan agama Islam. Yang kedua itu apa? Yang kedua adalah peningkatan kompetensi guru. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi dalam sebagai wadah mereka dalam dakwah dan sebagai jalan mereka untuk memproses pembelajaran. Dan untuk menutup terakhir adalah pendidikan Islam di Indonesia ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Potensi tersebut hanya bisa terwujud jika kita berani berbenah. Maka dari itu, mari kita jadikan pendidikan Islam di Indonesia ini bukan hanya sekedar benteng moral, melainkan juga sebagai motor penggerak bagi umat dan bangsa. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Helen. Baiklah, mari kita sambut presenter yang ketiga kepada saudari. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pelia Deputari PRKRO sebagai narasumber ketiga ingin membahas poin ketiga yang berjudul minimnya integrasi nilai Islam dalam kehidupan nyata. Perlu kita ketahui, minimnya integrasi nilai Islam dalam kehidupan nyata dapat menjadi tantangan bagi banyak individu dan masyarakat. Ada beberapa faktornya. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman serta pedoman moral. Tanpa integrasi nilai Islam, kita dan siapapun itu akan kehilangan pedoman moral yang jelas, sehingga banyak anak-anak sekarang yang kurang dalam beradab dan beretika serta kurangnya rasa tanggung jawab pada diri sendiri, lingkungannya, masyarakat, bahkan keluarganya. Yang kedua, rentannya terhadap pengaruh negatif. Di zaman sekarang, banyak anak-anak yang tidak memiliki perilaku yang kurang baik, kurang sopan. Apalagi di zaman milenial sekarang, anak-anak sudah banyak terpengaruh oleh budaya asing. Mereka terpengaruh oleh dari media-media sosial. Media sosial juga sekarang menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak akurat. Banyak anak-anak yang salah dalam menggunakan media sosial. Mereka lebih banyak mengarah ke hal negatif. Contohnya, mendownload aplikasi yang tidak berguna, mendownload aplikasi hal yang senonoh, melihat video-video yang senonoh. Hal itu terjadi karena apa? Karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka. Yang ketiga, disorientasi nilai. Ada yang tahu disorientasi nilai itu seperti apa? Disorientasi nilai itu adalah keadaan di mana individu atau seseorang yang ragu-ragu mengambil keputusan. Sehingga terjadi banyaknya perubahan sosial, pengaruhnya budaya asing, dan kurangnya pendidikannya nilai. Adapun solusi untuk meningkatkan integrasi nilai Islam dalam kehidupan nyata, yaitu yang pertama, pendidikan agama yang baik, kurangnya komunitas yang positif, kurangnya
meningkatkan kesadaran masyarakat dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, alangkah baiknya kita lebih baik mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mari kita lanjut. Saudari Rita, Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Syaderina sebagai narasumber keempat ingin menyampaikan dan memaparkan materi saya tentang kualitas dan kesejahteraan guru pendidikan agama Islam di Indonesia. Guru PAI adalah tokoh penting dalam membentuk karakter dan akhlak para siswa. Tetapi pada kenyataannya masih banyak guru PAI yang mengalami berbagai masalah, terutama kualitas mengajar dan kesejahteraan hidupnya. Dari sisi kualitas, guru pendidikan agama Islam di Indonesia ini masih banyak mengalami beberapa kendala. Masih banyak guru yang belum mendapatkan sertifikasi profesional dikarenakan terbatasnya akses pelatihan. Lalu itu metode pembelajarannya pun masih menggunakan tradisional. Metodenya itu seperti ceramah dan hafalan, sehingga membuat pembelajaran kurang menarik dan kurang efektif. Selain itu pemanfaatan teknologi untuk dalam proses pembelajaran ini masih minim, terutama di daerah terpencil dengan fasilitas yang kurang memadai. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas pendidikan agama Islam untuk membentuk suatu karakter siswa. Lalu dari sisi kesejahteraannya, sebagian guru PAI masih berstatus honorer dan berpenghasilan sangat sedikit, sangat rendah, dan juga jaminan kerja juga tidak pasti. Lalu itu tunjangan profesi yang seharusnya menjadi hak mereka tidak selalu diberikan tepat waktu atau merata. Hal ini menyebabkan motivasi belajar menurun dan merasa guru kurang dihargai. Selain itu, peran guru PAI itu seringkali kalau memberikan pendapat ataupun pengajuan ini di sekolah seringkali tidak diperhatikan. Hal ini menyebabkan mereka kurang diberdayakan secara optimal. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, perlu dilakukan peningkatan pelatihan dan sertifikasi guru. Lalu pengangkatan guru honor menjadi ASN atau P3K dan perbaikan sistem tunjangan serta peningkatan peran guru dalam kebijakan sekolah. Dengan demikian guru PAI dapat mengajar dengan lebih baik dan hidup dengan sejahtera, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. terima kasih kepada selanjutnya mari kita sambut kepada saudari Sukma. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang bernama Tita. Di sini saya judulnya kurangnya inovasi dan digitalisasi dalam pembelajaran. Yang pertama, keterbatasan instruktur teknologi. Banyak sekolah yang terpencil yang masih kesulitan mengakses internet. Yang kedua, literasi digital yang sangat rendah. Guru dan siswa perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi digital, dan guru harus banyak mengikuti pelatihan literasi digital seperti Diklat. Yang ketiga, kesenjangan digital. Banyak di daerah pedesaan atau wilayah yang kurang berkembang memicu semua siswa tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Banyak kita ketahui di abad
pada abad 21 ini semua pelajaran pendidikan harus menggunakan digitalisasi. Dan apalagi sekarang kita sudah pernah mempelajari pelajaran STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Bahkan yang kita ketahui sekarang untuk memulai pelajaran atau membuat metode pembelajaran harus menggunakan digitalisasi. Dampak kurangnya memahami digitalisasi tidak dapat memiliki variasi pembelajaran yang menarik dan tidak mengetahui perkembangan zaman dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Wallahumma Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Zamraini. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Minimnya Perhatian Pemerintah Terhadap Pesantren Tradisional. Perlu kita ketahui, pesantren tradisional memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan budaya di Indonesia. Namun seringkali kita lihat bahwasanya pemerintah ini kurang mengelola pesantren yang ada di Indonesia ini, karena ibaratnya pemerintah dengan pengelola pesantren ini kurang berkolaborasi, sehingga terdapat beberapa dampak seperti kurangnya infrastruktur, kurangnya dukungan finansial, kurangnya kurikulum yang terbatas, sosialisasi program pemerintahan yang kurang. Dan oleh sebab itu diperlukan langkah yang konkret dari pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada pesantren tradisional di seluruh Indonesia, seperti meningkatkan alokasi anggaran untuk pesantren. Jadi pihak pesantren dan pemerintah berkolaborasi untuk meningkatkan pesantren yang lebih maju dan lebih unggul. Kedua, mengembangkan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur itu contohnya dari bangunannya, isi dalamnya itu perlu dipadai oleh pemerintah, karena apabila fasilitas itu tidak tercukupi maka para santri tidak nyaman dalam belajar. Ketiga, mengintegrasi kurikulum pesantren dengan pendidikan formal. Nah, kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan itu harus jadi satu kolaborasi. Apabila sudah terjadinya kolaborasi yang baik, maka tujuan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Keempat, pembangunan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pengelola. Nah, di sini pemerintah dan pengelola pesantren harus berkolaborasi untuk meningkatkan pesantren yang unggul, baik, amanah. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada peserta ampun yang ketujuh kepada Yulia. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Julia akan menyampaikan materi saya sebagai narasumber ketujuh. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan nilai-nilai keagamaan generasi muda. Keberadaan madrasah, pesantren, sekolah berbasis Islam sudah tersebar di berbagai daerah, dari kota besar hingga desa. Namun di balik penyebaran itu masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan, yaitu ketidakmerataan akses terhadap pendidikan Islam yang benar-benar berkualitas. Di sekolah-sekolah besar, di sekolah Islam umumnya memiliki fasilitas yang lengkap, guru-guru yang berkualitas, dan metode pembelajaran yang modern. Sementara itu di daerah terpencil banyak sekolah masih kekurangan bangunan layak, buku pelajaran, serta tenaga pengajar yang memadai. Semua masalah utama tersebut terletak pada kesenjangan wilayah, keterbatasan sarana, kurangnya pelatihan guru, dan kondisi ekonomi masyarakat. Anak-anak di daerah kurang memiliki akses pendidikan
jarak sekolah yang jauh, biaya tinggi, serta minimnya pemilihan lembaga pendidikan yang layak. Dampaknya, pemahaman agama tersebut menjadi tidak merata. Anak-anak di kota bisa mendapatkan pembelajaran Islam lebih moderat dan terbuka, sementara di daerah pembelajaran agama bisa lebih terbatas. Itu menimbulkan resiko kesenjangan kualitas dan bahkan pemahaman agama yang sempit. Ketidakmerataan itu tentu cukup berdampak cukup serius. Anak-anak di daerah yang tidak mendapatkan akses pendidikan Islam yang berkualitas berpotensi tumbuh dengan pemahaman yang terbatas atau menyimpang jika tidak didampingi secara tertentu. Kesenjangan itu juga menyebabkan ketidaksetaraan dalam kualitas kelulusan antar wilayah. Sementara para siswa di kota dapat mengakses agama Islam secara luas dan kontekstual, sedangkan anak-anak di desa mereka cuma mempelajari agama secara dasar atau tidak mendalam. Untuk mengatasi permasalahan itu, butuhlah langkah yang nyata dari pemerintah yang akan disampaikan kepada Kementerian Agama, lembaga pendidikan, serta instansi terkait yang perlu mendorong pemerataan pembangunan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, terutama di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Selain itu, guru memerlukan pelatihan secara berkala serta merata di daerah. Di sini materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Yulia atas pemaparannya. Dari pemaparan Saudari Yulia, apakah ada yang bertanya kepada dari semua presenter? Apakah ada yang bertanya kepada Abuja? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya untuk sedikit materi KLJ. Tadi dibilang pemerintah harus memperhatikan fasilitas pesantren. Apakah pesantren tradisional termasuk dalam pendidikan yang harus diperhatikan pemerintah? Sementara yang kita ketahui bahwa pesantren terdiri dari pendidikannya tersendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Saudari Puja. Dia bertanya apakah pesantren tradisional bisa termasuk dalam pendidikan yang harus diperhatikan pemerintah, sementara yang kita ketahui bahwa pesantren berdiri dengan pendidikan tersendiri. Di sini saya akan menjawab. Ya, pesantren tradisional termasuk dalam bagian pendidikan yang harus diperhatikan oleh pemerintah, meskipun mereka memiliki sistem pendidikan yang khas dan mandiri. Ada beberapa faktornya, yaitu tentang konstitusi dan kebijakan nasional, fungsi pesantren dalam masyarakat, kemandirian bukan berarti lepas dari tanggung jawab negara, sehingga banyak beberapa pesantren tersebut terbangun secara mandiri. Kesimpulannya adalah pesantren tradisional tetap harus diperhatikan oleh pemerintah karena merupakan bagian integrasi dari pendidikan nasional yang berperan besar dalam pembangunan manusia dan moral bangsa, meskipun memiliki ciri khas dan kemandirian tersendiri. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Apakah sudah pas waktunya atau bisa ditambah? Berarti
Berarti kan, udah. Oh iya, dari masukan Kak Puja ada yang kurang atau apa itu? Ada sih, kan tadi kakak bilang wajib diperhatikan pemerintah karena menjadi salah satu bagian integritas dalam pendidikan Islam. Walaupun dia punya ciri khasnya sendiri. Jadi lantas bagaimana cara pesantren tradisional itu bisa berkolaborasi sama bisa pemerintah bisa mengetahui adanya pesantren yang terdiri, sementara pesantren itu sendiri tidak mengikuti pendidikan yang ada di Indonesia, yang ada di pemerintah, gitu. Sehingga kita ketahui bahwasannya banyak pesantren yang memiliki ijazah dan raportnya sendiri. Terus bagaimana pemerintah mau memperhatikan fasilitas yang ada? Nah itu balik lagi ke pengelola pesantrennya. Kalau pengelola pesantrennya tidak ingin berkolaborasi dengan pemerintahnya, maka pemerintahnya susah untuk melakukan pendidikannya. Berarti pemerintah nggak harus memperhatikan fasilitas pesantren tradisional. Karena apa? Karena mereka memiliki pendidikan sendiri, gitu kan? Berarti dari yang kakak tadi materinya bahwasannya pemerintah nggak wajib. Kalau harus, berarti itu wajib kan? Iya, karena kan pengelola itu kan harus melapor dulu ke pemerintah baru bisa dikelola oleh pemerintah. Sebenarnya kita ketahui bahwasannya itu tadi saya bilang dia punya pendidikan sendiri, gitu. Dia kan ikut itu. Tapi ya udah cukup dah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Deva Yurmisa dari kelompok 2 ingin bertanya tentang pembahasan dari Ellen Fitria Lexi. Jadi kata Ellen membahas tentang perlunya perkembangan kurikulum, pembaruan kurikulum. Saya mau nanya apa kurangnya dari kurikulum Merdeka ini untuk guru PAI? Sedangkan saya merasa di kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan dengan pembelajarannya inovatif, kreatif, terus apa lagi tadi, yang project juga gitu kan. Di Kumer itu udah terlaksana. Sedangkan kadang ada guru PAI yang acuh karena dia cuma guru mapel doang. Jadi dia merasa bahwasannya sepele, kayak itu kan hanya berlaku untuk guru kelas saja gitu. Nah, perlunya perkembangan kurikulum itu untuk apa gitu? Apalagi yang perlu dikembangkan dari Kumer ini. Dan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada lagi. Jadi tadi pertanyaannya adalah mengapa kurikulum itu harus melakukan pembaruan bahkan setelah adanya inovasi ya? Ya kan? Ya kan? Jadi kurikulum itu tetap mutlak dilakukan bahkan setelah adanya inovasi Kumer. Kenapa? Karena respon terhadap kurikulum itu terus berubah. Kebutuhan zaman itu kebutuhan zaman itu terus berubah. Kemudian pastinya setiap kurikulum itu ada namanya evaluasi dan penyempurnaan implementasi. Kemudian kurikulum Kumer juga memastikan relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Jadi setiap pengevaluasian itu dibutuhkan relevansi peserta didik. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Kemungkinan ya, kurang lebih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.